Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah sehingga pada hari ini kita bisa berkomunikasi belajar bareng-bareng. Kaping loro ngucapaken sholawat serta salame kanggo junjungan kita kabeh yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinakin kang dibahas iki kang dibahas dina kieu niku tentang memperbanyak mengingat kematian. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang diutus di dunia itu banyak orang-orang yang terhanyut dalam satu, ada yang istilahnya terkontrol dan ada yang tidak terkontrol. Hanyut ke dalam apa? Dalam gelombang kesibukan dariku dan kesibukan setiap hari, yaitu kesibukan materi yang mengumbar hal mana yang seorang ikut tenggelam dalam kehidupan yang bebas, seperti bebas dalam kehidupan kenikmatan berfoya-foya. Bahwa tidak disadari bahwa kenikmatan seperti itu adalah kenikmatan yang palsu. Apa itu kenikmatan yang palsu? Karena kenikmatan itu hanyalah sekedar lewat, seperti orang minum, begitu masukkan airnya ke mulut langsung lewat ke dalam mulut, lepas. Dan kita pun akhirnya seperti itu. Kita hidup ini seperti perjalanan. Yang namanya perjalanan itu pasti ada berhentinya. Di mana berhentinya tergantung kita memintanya seperti apa. Mau yang seperti apakah berhentinya kita? Apakah nanti berhentinya yang kita di tempat yang panas, ataukah kita mencari yang sejuk? Itu tergantung pilihan kita mau seperti apa. Kalau orang yang memilih dalam perjalanan mencari perjalanan kehidupannya atau berhentinya di tempat yang panas, itu karena mereka itu hanyut dalam kenikmatan yang palsu. Maka dengan sendirinya otomatis mereka itu terlena dan tidak akan mengingat tentang kematiannya. Karena apa? Karena otomatis dia itu tidak berpikir bahwa kita ini akhirnya pasti akan pulang ke rahmatullah. Itu tidak akan mikir kita tuh akhirnya ketika akan mati, tidak akan terfikirkan. Yang terfikirkan itu adalah kita senang. Semua itu yang akan terjadi. Jadi boro-boro kita akan berpikir tentang kematian, sehingga mereka lupa daratan. Akhirnya kalau sudah lupa daratan, otomatis orang itu akan terlepas kontrolnya benar-benar lepas. Jadi
dia itu istilahnya memusuhi, dengan kalimat mati itu memusuhi. Dan seperti tidak percaya dengan adanya kematian. Yang ada ya itulah menikmati, itu aja. Dan sering terjadi bagi orang-orang yang sudah terlena begitu, di saat nanti apabila dia jatuh dan jatuh, dia tidak akan menyadari. Yang ada apa? Bagaimana caranya kita bikin senang. Entah caranya seperti apa. Apakah nanti cara nanti jadi mencuri atau menipu atau gimana, itu akan yang akan terjadi. Dan akhirnya yaitulah akan dia merasakan, yaitu afatul hikmah. Setelah dia nggak enak, dan disitulah baru akan terasa dan menyadari bahwa di saat kita mendapatkan suatu mendapatkan afatul hikmah, yaitu sakit, katakanlah. Begitu dia capek pikirannya, capek badannya, akhirnya jatuh sakit. Begitu sakit baru dia ingat akan kematian. Akhirnya apa kalimatnya yang dikeluarkan? Ya Allah, jangan dulu saya mati, karena saya ini masih banyak dosanya. Iya betul kok. Karena saya masih banyak dosanya. Itu. Akhirnya apa? Orang itu terus mengeluh dan mengeluh. Ya Allah, jangan dulu saya mati, ya Allah. Saya lah mencari wong Jawa sih. Kita nih dorong ake sanguwe. Dorong ake sanguwe, ya Allah, kita nih lamun mati ke kepriben. Ya kepriben wong dhewek kepengene mung konon. Lho. Tapi setelah begitu terus mengeluh dan mengeluh, minta kesembuhan kepada Allah. Begitu dikasih sembuhan, dia berjanji, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk kesembuhan. Berikanlah saya untuk kesempatan untuk ibadah. Berilah kesembuhan buat saya, ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk saya ibadah. Begitu dikasih kesembuhan, ngilang maning. Itu sudah terjadi, udah biasa itu. Ya di majelis ruwet itu bagi saya itu nggak aneh itu. Datang, hilang, itu udah nggak aneh. Yang merasa aja. Oh, nggak, jangan begitu Om Dohara. Ya biasa jatuh, datang, udah sukses, hilang. Bagi saya itu nggak aneh. Itu bukan saya, karena yang menentukan, yang menjadikan ente itu bukan saya, yaitu Allah. Karena semuanya itu yang mengizinkan kamu itu diberikan kesuksesan, kamu diberikan kesehatan, yaitu Allah. Saya ini hanya sekedar sebagai jembatan untuk mencapai posisi ente yang akan dicapai itu. Tergantung entenya maunya seperti apa itu. Loh. Ya kan? Bahkan jika ingat mati akan mati, rasanya kebencian terhadap kematian itu sendiri seolah-olah mereka itu menolak. Kalau ada kalimat kalimat tentang kematian, dia itu benar-benar seakan-akan membencinya. Kenapa? Karena dia itu lagi posisinya lagi senang enak-enaknya itu. Jadi nggak nyadari. Kenapa? Kalimat mati itu sudah tidak ada, yang ada senang-senang. Tapi begitu dikasih afatul hikmah, baru dia keluar semua. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah. Berikanlah saya kesempatan, ya Allah, untuk ibadah, ya Allah. Berikanlah kesembuhan, ya Allah. Itu yang keluarnya. Nyebut terus, tapi begitu dikasih kesembuhan, kayak gitu. Acara lagi kayak gitu. Dan kalau bisa dia menghindari, pasti menghindari. Tapi apa kenyataannya? Mati itu tidak bisa dihindari. Entah kapan matinya. Apakah kamu mati sekarang, mati nanti 1 jam lagi, nanti besok, atau 1 minggu lagi, atau berapa minggu lagi, itu pasti akan datang. Apa yang terpikirkan? Dia tidak akan memikirkan tentang kematian kalau sudah seperti itu.
Tapi kalau di saat dia lagi sakit, dia akan terpikirkan, saya akan mati, ya Allah berikanlah kesempatan. Itu kebanyakannya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma tarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah kepada umatmu, katakanlah bahwa mati yang kamu hindari itu pasti akan menemui suatu saat. Bahwa mati yang kamu hindari itu pasti akan menemuimu. Itu. Orang yang seperti itu, orang-orang yang lalai itu selalu membencinya dengan kalimat mati. Sakit pun kalau lagi banyak uang, wis pokoknya kepengen metu loh. Iya beli min. Lagi akeh duit ki. Tangerang masuk. Itu. Walaupun lagi sakit, semangat pokoknya sih. Ayo kita berangkat. Nggak tahu di jalan ketebrak-ketebrakan harus bahasa bodoh. Jadi bahwa mati yang kita akan yang kita hindari, yang kita benci-benci, itu pasti akan menemui suatu saat nanti. Kematian itu akan datang untuk menjemput nyawa kita. Ajal itu akan diambil. Nggak ada toleransi, nggak ada wes nganyang-nganyangan, nggak ada main cabut, nggak bisa. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui tentang ghaibnya. Apa maksudnya? Anda begitu dari dunia langsung diambil, disimpan pada baik kelingan apa? Kelingan main wayang begitu bagal buntung mancing, yo mati mancing kotak wis kono titik lah kok bisa berubah. Loh. Nah, itulah kenyataannya bagi orang-orang yang sudah dia sudah terlena dengan bab keduniaan dan tidak seimbang dalam pencarian keduniaan, ya seperti itu nantinya yang akan terjadi. Nah, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ingat, walikulli ummatin, tiap umat yang mempunyai ajal, setiap makhluk atau makhluk hidup itu pasti mempunyai nyawa. Jadi pastinya ajal itu ada. Jadi setiap umat manusia itu pasti mempunyai ajal. Batas umur itu tidak ditentukan. Entah kapan kamu mau dicabutnya, entah kapan kamu mau diambil nyawanya, itu tidak ada yang tahu. Terkecuali orang-orang yang tertentu yang tahu kapan dia matinya, karena ada yang mengingatkan. Apa yang mengingatkannya? Contohlah itu orang tua sendiri itu. Di tanggalan ditulis tanggal 28 Desember udah tidak terima tamu lagi. Begitu ada tamu nerima, mau datang mau menjemput tidak bisa, saya sudah tidak mampu. Nah itu. Dan perjanjian dengan saya sendiri dari hari Minggu, entah kalau lewat hari Minggu entah hari apa, dan ternyata hari Minggu. Jadi kalau kita melihat amalia yang seperti itu,
bahwa saya menyadari ini sudah tahu rencana apa yang rencana akhirnya sudah tahu. Nah, inilah Allah pun akan memberikan suatu petunjuk kepada orang-orang yang dipilihnya bahwa kamu itu akan wafat atau kamu akan mati hari ini, maka kamu persiapkan diri. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang tertentu. Fa idza jaa ajaluhum fa idza mangka nalikane teka opo ajaluhum, ajale kita kabeh, ajale sira, ajale ente lo la yastakhiruna, maka tidak dapat ditunda sedikit pun. Apabila waktunya tiba, ajal itu mau dicabut, maka tidak bisa ditawar. 1 detik pun tidak bisa ditawar. Ente de duitnya miliaran triliun, tidak ada lakunya, tidak berlaku. Karena apa? Itu tidak bisa ditawar. Nggak akan bisa. Mati ya tetap mati, udah selesai gitu. Jadi di sini ditentukan di dalam Al-Qur'annya ya itu. Begitu datang pas pada tepat waktunya, maka la yastakhiruna, tidak bisa ditawar. Baik mau diajukan maupun dimundurkan itu tidak bisa waktunya tawar. No. Walaupun minta waktu setengah jam atau setengah menit atau setengah detik, itu tidak bisa ditawar. Kesimpulannya ada 2 kelompok. Yang satu kelompok yang hidupnya itu adalah hidupnya hura-hura. Yang kedua, yang satu lagi kelompok yaitu adalah kelompok yang istilahnya di situ yang taat. Saking lalai akan kematiannya dirinya sendiri dan lalai terhadap kewajibannya dan sampai melampaui batas. Yang kedua, mereka yang tahu diri sehingga mereka itu mau segera taubat kepada Allahu Rabbi. Jadi di sini yang kedua itu bukan berarti orang yang berbuat dosa besar itu tidak bisa diampuni, tapi di sini orang yang segera sadar diri maka cepat bertobat itu. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang selalu mau merubah diri dan bertobat dan memperbaiki diri dan menyadari akan suatu kematian. Itulah bagi kelompok yang kedua. Jadi di situ ada ada garis bahwa antara orang yang suka ada orang yang lepas kontrol dengan orang yang masih terkontrol. Itu sangat mengerikan kalau melihat dari kejadian itu. Dan diterangkan lagi dalam kitab ini